Ya, Anda masih menyaksikan Market Review bersama saya, Prasetyo Ibowo. Dan berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan 5 stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa mendorong lagi daya beli masyarakat menjadi daya ungkit juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Ini dia, ada diskon tarif transportasi, kemudian diskon tarif jalan tol, penebalan bantuan sosial, bantuan subsidi upah, kemudian juga ada perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja yang sudah diberikan dengan periode Juni sampai dengan Juli 2025 ini. Dan selanjutnya, bagaimana dengan aktivitas ataupun pergerakan wisatawan Nusantara? Ini yang bisa kita cermati bersama karena ini akan menjadi fokus pemerintah untuk menjadi daya ungkit ya, daya beli, mendorong perekonomian di daerah juga. Ini dia pergerakan wisata kita, Januari sampai dengan Mei 2024 tercatat sekitar 438 perjalanan, namun kita lihat Januari Mei 2025 sudah meningkat lagi, ada pertumbuhan sekitar 16,13% menjadi 508,66 perjalanan untuk wisatawan Nusantara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ebenezer, kemudian juga Mas Nailul Huda. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Heben, lantas seberapa besar sih potensi bahwa pariwisata ini bisa menjadi daya ungkit juga untuk perekonomian tadi seperti Anda katakan di daerah, kemudian kolaborasi pun sudah dilakukan dengan berbagai pihak ya, pusat perbelanjaan, e-commerce dan lain-lain begitu, Pak Heban. Ya, sebetulnya kalau kita betul-betul bisa informasikan kolaborasi ini lebih awal, Ya, itu akan bisa meningkatkan banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi. Misalnya kita sudah bisa berikan misalnya untuk paket di Nataru sekarang bulan Agustus ini misalnya kita bisa katakan kalau Anda beli paket ke Jakarta, Anda akan mendapatkan diskon diskon di tempat ini. Nah, mereka akan melakukan transaksi itu jika daya ungkitnya itu akan cukup lebih signifikan. oke. Pemerintah sudah menetapkan bahwa di tahun 2025 ini target untuk perjalanan wisatawan Nusantara itu kurang lebih satu miliar 8 ya 1,08 miliar perjalanan wisatawan. Dan ini kalau kita lihat dengan kondisi Indonesia yang umumnya wisatawan itu selalu membawa oleh-oleh dan sebagainya, ini kita bisa tapi targetnya perlu dilihat nih, apakah misalnya UMKM-nya kita lihat nih, bagaimana nih UMKM ini kita berdayakan, kita pakai untuk sebagai daya ungkit tersebut. Nah ini kembali, kita perlu duduk satu meja untuk menargetkan bukan hanya 3 atau 4 bulan ke depan sekarang ini, lebih ke misalnya tahun 2025 untuk Februari nanti atau Maret di mana nanti ada masa Lebaran di situ, itu juga Oke. memerlukan uh, satu kolaborasi tertentu. Nah, jangan lupa juga dengan wisatawan yang dari wisatawan asing, mereka juga perlu dilihat apa Oke. sih yang menjadi minat dari wisatawan asing, terutama kerajinan tangan dan sebagainya. Itu juga kita bisa lihat sekarang kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang terbesar itu dari Malaysia. Nah, Hmm. Malaysia ini karakternya sama dengan Indonesia. Oleh-oleh itu salah satu hal yang mereka beli, baik itu makanan maupun baju, fashion dan sebagainya. Bahkan perlengkapan rumah tangga juga mereka beli. Nah, ini yang perlu diamati, Mas. Jadi kita perlu benar-benar secara rinci berkolaborasi. Memang Baik. sekarang ini banyaknya kita ketemu tuh cuman karena ada event baru kita ketemu lalu kita Hmm. ngobrol, tapi kita perlu nih merancangkan tahapan-tahapan secara lebih terinci gitu ya, terencana dengan baik. Baik, Pak Hebat. Nah, Mas Nailul, kalau Anda melihat potensi sektor, kalau kita bicara mengenai salah satu industri kan pariwisata nih yang digadang-gadang dengan memanfaatkan momentum Nataru tadi dengan upaya-upaya juga pemberian stimulus di sana, transportasi, kemudian pariwisata. Anda melihat seberapa besar kansnya begitu untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Ya, yang pertama, Mas Pras, kalau kita lihat pariwisata sebenarnya Hmm, kans paling besar itu setelah Lebaran ya, karena oke, setelah Lebaran itu banyak istilahnya tuh hari libur panjang gitu kan. oke, Nah, tapi ketika memasuki triwulan 3 itu sudah jarang untuk libur panjang, triwulan 4 pun itu sangat jarang sekali ada di akhir tahun ya, di momen Nataru, dan itu
kalau saya pribadi sebenarnya tidak mampu untuk mengukit pertumbuhan ekonomi hingga ke 5%. Karena pada dasarnya chance paling besar itu di triwulan 2 kalau kita mengukit dari sisi pariwisata. Oke. Nah, yang kedua adalah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pemerintah pun itu sudah memberikan stimulus dan program-program sebenarnya seperti ya belanja diskon ya kalau kita lihat beberapa waktunya lalu pemerintah menerbitkan program stimulus ada diskon dan sebagainya yang saya rasa itu pun belum mampu untuk bisa mengungkit daya beli masyarakat secara signifikan. Yang artinya ini apakah memang harus ada evaluasi terlebih dari sisi untuk program-program ataupun stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah saat ini di mana memang menyasarnya bukan hal yang esensial. Nah, makanya ini yang saya rasa sebenarnya yang jadi pengungkit itu justru di BSU ataupun juga bantuan yang langsung kepada masyarakat kelas menengah ataupun masyarakat kelas miskin. Nah, BSU ini sebenarnya yang kita harapkan Mas Pras untuk bisa menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi karena menyasar langsung ke masyarakat dengan diberikan bantuan langsung berupa uang cash. Nah, sayangnya ini nggak tahu nih, nanti kita lihat di triwulan 2 apakah memang dia bisa mengukit pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi rumah tangga. Tentu kita harus melihat data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang kemungkinan itu akan disampaikan di bulan depan. Baik, tapi optimisme sendiri menurut Anda Mas Nailul bagaimana untuk 2025 ini? Dengan upaya-upaya stimulus tambahan seperti apakah yang mungkin diharapkan bisa lebih tepat begitu? Ya, kalau saya rasa sebenarnya kita berusaha untuk objektif melihat datanya Mas Pras. Kita tidak ingin menggaungkan bahwa optimisme ini optimisme semu gitu kan, bahwa beberapa leading indikator kita masih berada di bawah sisi optimisme. Artinya kita masih pesimis dengan perbaikan ekonomi di sepanjang tahun 2025. Kita masih melihat PHK naik, kemudian juga dari Purchasing Manager Index kita yang berada di bawah angka 50, yang pada akhirnya kita bersimpulan ini tidak akan bisa mencapai ke angka 5,2%. 5,0% pun cukup berat. Yang kita lihat adalah sebenarnya pemerintah bisa loh untuk mengukit pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan apa? Dengan pembelanja dari pemerintah. Belanja negara ini harus digenjot dan memang biasanya di triwulan 3 sama triwulan 4 itu akan banyak nih belanja pemerintah. Nah, satu lagi Mas Pras sebenarnya yang kita harapkan adalah ada evaluasi dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah yang di triwulan 1 sama triwulan 2 bahwa kita sebenarnya harus ada reefisiensi, artinya kita menggelontorkan uang lagi misalkan ke sektor hoteling dengan membolehkan untuk perjalanan di dalam negeri yang dia bisa mengukit hotel dan sebagainya yang ada di daerah. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya bisa dijadikan oleh pemerintah sebagai daya ungkit untuk bisa memberikan stimulus bagi masyarakat. Itu dia solusi yang diharapkan semoga bisa segera terwujud begitu untuk meningkatkan belanja pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran. Kalau bisa memang ada evaluasi desa untuk bisa meningkatkan lagi yang menjadi booster untuk pendorong belanja negara, belanja masyarakat juga. Baik, Pak Heban kemudian Mas Nailul, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Mas Nailul, Pak Heban, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.